Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran kama amar. Hamdan yang bagi li jalali wajhihi wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan sabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan menyiapkan kepada kita saat pandemi saat sekarang ini. Tentu dua nikmat ini yang paling dikhawatirkan oleh manusia umumnya, bagaimana keselamatan jiwanya dan bagaimana dengan kesehatannya. Apalagi di saat-saat sekarang ini berita duka itu silih berganti. Kerabat kita, teman sejawat kita, baik via grup WhatsApp atau kemudian di media-media sosial, silih berganti seperti tidak ada henti. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang terdekat kita kemudian mendahului kita. Dan inilah sejatinya sebaik-baik penasehat untuk setiap kita. Bagaimana kabar kematian orang yang kita kenal, sahabat atau keluarga dan seterusnya, itu kemudian menjadi pengingat bahwa kita pun akan mengikuti mereka. Sebagaimana doa tatkala berziarah kubur, antum sabiqun wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Kalian mendahului kami dan kami pun akan menyusul kalian. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang untuk akthiru min dzikri hadhil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat penghancur. Masih bugar, masih fit, tetapi ada masanya nanti kesehatan ini tidak bersama kita lagi. Maka di saat kondisi pandemi yang saat sekarang ini, kita berbanyak bermuhasabah mengenai nikmat umur yang masih Allah pinjamkan kepada kita. Betul nanti kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persiapan terbaik, dengan bekal terbaik yang kita bawa menghadapnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan membahas satu sosok yang sangat penting di dalam agama kita, di dalam umat ini. Bahkan sosok ini termasuk sosok yang sangat familiar di tengah umat Islam. Orang kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini penting untuk kita mempelajari tentang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka lah yang menjadi murid langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Transmisi agama ini, proses pendistribusian informasi dan ilmu dalam agama ini, mereka lah tokoh-tokohnya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini atau Al-Quran dengan bahasa mereka, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dengan bahasa mereka, dan mereka melihat langsung bagaimana penerapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap teks-teks keagamaan itu.
maka mengambil teladan kepada mereka adalah sejatinya mengambil teladan pada kemurnian agama ini. Ya, karena mereka yang melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW menerapkan apa yang selama ini Rasulullah sampaikan. Ya, mereka betul-betul musyahadah, betul-betul lihat bagaimana tatbik, bagaimana teknis pelaksanaan. Yang kadang-kala kalau kita baca teks, ya kita mungkin sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sebaik-baik metode dalam beragama adalah bagaimana melihat beragamanya para sahabat. Ya, beragamanya kita ditimbang dengan bagaimana teks-teks keagamaan itu. Ya, karena teks-teks ini sifatnya ya, masih ya, bisa kadang setiap orang itu atau bahkan setiap firqah itu tetap memiliki alas-alas teks ini, tetap bersandar kepada teks ini. Tapi apa pentingnya kemudian kita bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan teks-teks keagamaan itu. Bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana mereka menyikapi kehidupan dunia ini, maka mereka adalah sebaik-baik teladan bagi kita setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimulai bin Ka'ab. Ya, beliau ini keturunan Quraisy juga dan nasabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketemu di kakek Rasulullah yang keenam. Ya, karena kalau nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Qusay bin Kilab, ke Rasulullah darahnya nasabnya. Ya, jadi mereka sejatinya masih kerabat, ya, masih memiliki pertalian darah, ya, sama-sama keturunan Quraisy. Ya, kalau Abu Bakar Bani Taimi, ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau Bani Abdi Manaf atau Bani Hashim. Ya, maka sejatinya mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar memiliki pertalian darah. Ya, di kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keenam. Jadi Abu Bakar itu nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, kemudian bin Murrah bin Ka'ab. Jadi di Murrah bin Ka'ab inilah ketemu nasab kedua sosok teladan kita ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu as-Siddiq. Pemirsa dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, pentingnya mereka ya, beda dengan kita yang di Indonesia yang pada umumnya tidak terlalu menjaga hal yang demikian, apalagi untuk suku-suku yang tidak mengenal adanya marga. Ya, kita kadang-kala ya nanti tahu bahwa si keluarga kita tatkala kita misalnya berperkara dengannya di kantor, atau si fulan ini adalah ternyata keluarga, ya, atau bahkan mungkin di acara pelamaran marga. Beda dengan orang Arab memang yang menjaga mereka catat, ya, di antara mereka menghafalkannya juga, ya, sehingga mereka jadi
nasab mereka masuk ini juga ke dari Abu Bakar. Ia sangat Abu Bakar Siddiq ini sahabat memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, beliau berpunya dengan unta yang sangat unta yang emas Allah Ta'ala alam. Ya, Abu Bakar ini ya karena kesenangan beliau untuk bersegera ya melakukan kebaikan perkasa seperti itu, kalau kita bisa katakan demikian, seperti Asa yang berarti singa, Haidar juga, kemudian Fahad, Hafs, ya semuanya ini adalah nama hewan yang perkasa, ya, Abbas dan yang lainnya. Ya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, pemirsa ya. Apa itu pemirsa dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa Abu Bakar ini satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Tatkala ia dikejar oleh orang-orang Quraisy, Abu Bakar kemudian bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi yang berlindung ke dia, yang dikejar ini. Saat itu Abu Bakar dengan sisi kemanusiaan yang beliau miliki itu ketakutan, sedih. Kalau sampai mereka melongo saja ke bawah, maka ketahuanlah mereka dua orang sosokmu. Bagaimana menurutmu tentang dua orang yang orang ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa mungkin kita berdua yang kelihatan, tetapi ada penjagaan Allah yang menyertai, Allah yang menjadi pihak ketiga di antara kita yang membersamai kita dengan penjagaannya. Dan ini penting jamaah sekalian, Rasulullah yang masuk di ayat ini ma'iyatul khassah, kebersamaan khusus pada peristiwa itu. Ya, sahabat yang tapi untuk peristiwa ini dan ayat ini hanya menceritakan tentang Abu Bakar setelah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu.
Dan ini Allah juga menjadi nasihat bagi kita bahwa bagaimanapun beratnya kehidupan itu, bagaimanapun berat Allah jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Wahai Abu Bakar, bergantang, tetapi kalau kita yakin berada di dalam mereka telah Allah Subhanahu wa ta'ala dimulakan Allah ibadah sejarah mencatat ini Musa alaih yang besar masih seorang baik yang di puncak kelemahan betul bagaimana lemah kan disuapi ya, dan seterusnya segalanya perlu kemudian dilayani, tetapi ya Fir'aun justru dibinasakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak ada suatu, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membersamainya, maka sejatinya ia adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail bersama dengan ibundanya yang ditinggal di gunung yang tidak ada kemudian pepohonan yang bisa tumbuh, tetapi Allah lagi-lagi berkehendak dengan kehendaknya. Pada peristiwa perang Badar yang pernah kita jelaskan, bagaimana hanya 300 orang, tetapi kelompok inilah yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melawan 1000 pasukan kafir Quraisy, pasukan yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memenangkan kelompok ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala masuk dalam perkaranya ini. Allahumma atini ma wa'atani, Allahumma anjizli ma wa'atani, lau tuhlak hadhil isoba min ahlil Islam la tu'bad fil ardi abadan. Dan peristiwa bersejarah itu pun terjadi. Pasukan kelompok kecil yang kalkulasi manusia ini mustahil untuk menang, ternyata dimenangkan oleh Allah Azza wa Jal. Di peristiwa setelah kematian Abu Bakar, wafatnya Abu Bakar di peristiwa perang Qadisiyah, yang di masa Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu kaum muslimin hanya 4.000 orang. Sementara orang Persia yang mereka lawan itu 80.000, 20 kali lipat, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi lagi-lagi rumus ini tidak pernah berubah. Siapa yang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kelompok yang 4.000 ini mampu kemudian mengalahkan kelompok yang 80.000 ini, karena lagi-lagi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan inilah keutamaan Abu Bakar. Seperti halnya tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun dikejar oleh Fir'aun, apa kata Allah menghibur keduanya?
Ya, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kalian berdua jangan takut, sesungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan kalian berdua, asma'u wa ara. Saya mendengar dan saya melihat apa yang terjadi pada kalian berdua. Dan ini kemudian rumus kehidupan yang menjadi pegangan kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Selama kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka silakan kehidupan berdinamika. Masalah bisa datang silih berganti, tetapi Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kemudian hilang sebagai sandaran kita, sebagai tempat kita meminta tolong dan ikut membantu kita menyelesaikan masalah kita. Karena ini sebenarnya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang membuat manusia itu gelisah, yang membuat manusia itu tidak pernah tenang dengan kehidupannya, tatkala ia melabuhkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah yang selama ini membuat kita gelisah. Ya, semuanya pasti urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena faktor jabatan, ataukah faktor harta, atau faktor misalnya cinta lawan jenis, ya. Kegelisahan seseorang itu biasanya hanya berputar di situ. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ya, man ahabba syai'an ghairallah udziba bih. Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka justru ia akan tersiksa dengannya. Ya. Dia tidak akan menemukan ketenangan dengan cintanya itu. Kapan hati ini dilabuhkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau cinta kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan tersiksa dengan cinta itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik saat sebelum mendapatkan hal yang diinginkannya itu, atau saat ia mendapatkannya, atau pada saat ia berpisah dengan yang diinginkannya itu. Ini yang beliau sampaikan, ya, man ahabba syai'an ghairallahi udziba bih. Ya, siapa yang mencintai sesuatu, ya, cinta yang tidak sesuai dengan proporsi syariat, cinta yang tidak berangkat dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, udziba bih, ia justru akan tersiksa dengan cintanya itu. Makanya jamaah sekalian, segala, ya, cinta kita, segala perhatian kita, semuanya berangkat dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja di siang hari mencari maisha, mencari rezeki, ya, semuanya berangkat dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kuat beribadah, untuk menafkahi keluarga dan seterusnya. Ya, kita mungkin termotivasi untuk mendapatkan satu kedudukan tertentu, itu pun juga berangkat dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kedudukan ini kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Kapan hal-hal ini tidak berangkat dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal inilah yang akan membuat seorang itu gelisah dan tersiksa dengan sendirinya. Ya, dan ini yang kemudian diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang kedua jamaah sekalian, keutamaan Abu Bakar adalah beliau merupakan a'lamun nas. Beliau merupakan orang yang paling tahu tentang agama ini setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada hal-hal yang kadang sahabat itu luput, ya, pengetahuan mereka luput tentang sesuatu, tapi tidak dengan Abu Bakar. Ya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan, ya, bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah khutbah, ya, ya, dan menyampaikan tentang sesuatu hal. Ya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam khutbahnya, Innallaha khayyar abdan baina dunya wa baina ma indahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba, apakah kenikmatan dunia atau kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtar dzalikal abdu ma indallah. Dan sang hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabaka Abu Bakar. Dan Abu Bakar justru kemudian mendengar khutbah ini menangis.
Ya, khutbah ini sebenarnya narasinya biasa saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jal, ya, apakah memilih dunia atau memilih kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan ternyata hamba ini lebih memilih kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saat semua hadirin ya kemudian menganggap hal ini sebagai sesuatu yang normatif saja, tapi ternyata justru Abu Bakar menangis. Ya, Abu Bakar kemudian justru menangis, satu-satunya yang menangis pada peristiwa itu. Ya, tatkala ditanya, ternyata sahabat luput mengetahui, tetapi tidak dengan Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengatakan, ya, rojul itu, orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada peristiwa kemudian Haji Wada, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berkhutbah di depan sahabat-sahabatnya, di depan kaum muslimin yang lagi berhaji saat itu. Ya, dan kemudian turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Ya, saat itu semua sahabat bahagia. Ini menunjukkan bahwa agama Islam sudah sempurna. Ya, agama ini sudah paripurna. Ya, bahkan orang Yahudi sekalipun, ya, saking dahsyatnya ayat ini, ya, mengatakan kepada Umar, ayatun fi kitabikum, ya, law nazalat alaina la ja'alna 'idan. Ada ayat yang ada di kitab suci wahai Umar, kata orang Yahudi, yang ketika ayat itu sekiranya turun kepada kami, maka kami akan menjadikannya hari raya. Ya, ayat yang kita bacakan tadi, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Hari di mana telah sempurna agama ini dan Allah telah meridhoi agama ini. Semua sahabat bahagia. Agama ini sudah sempurna, tetapi tidak dengan Abu Bakar. Ada yang Abu Bakar tangkap yang tidak ditangkap oleh sahabat yang lain. Abu Bakar justru kemudian menangis dan bersedih. Kenapa jamaah sekalian? Abu Bakar kemudian menangkap dari sisi yang lain. Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas risalah juga sudah selesai. Kalau tugas risalah sudah selesai, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Inilah yang ditangkap oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki sudut pandang yang kadang-kala sahabat luput untuk memotret dari sisi itu. Tetapi untuk seorang Abu Bakar yang mengetahui sisi-sisi yang seperti ini, jamaah sekalian, a'azzakumullah. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan tentang Abu Bakar tatkala tadi khutbahnya Rasulullah itu dan hanya beliau yang menangis, ya, beliau mengatakan huwa a'lamuna. Ya, Abu Bakar ini memang adalah orang yang paling tahu di antara kami, kata sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, banyak sahabat yang tidak bisa menerima. Ya. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu, ini kemudian tidak termasuk sahabat yang tidak bisa menerima kenyataan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ya, beliau bahkan dengan tegas mengatakan terhadap orang-orang yang mengatakan Rasulullah sudah wafat. Ya, Umar mengatakan Rasulullah hanya seperti Musa yang datang menemui rohnya dan akan kembali bersama kita lagi. Ya, datang Abu Bakar kemudian ke bilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah melihat jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mencium Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya, tibta ya Rasulullah hayyan wa mayyitan. Ya, engkau begitu mulia ya Rasulullah, engkau begitu harum ya Rasulullah, baik ya, tatkala engkau masih hidup maupun saat engkau sudah wafat. Ya, saat kemudian banyak sahabat yang hanya tertegun, tidak tahu mau bicara apa karena begitu terpukul ya akan kematian atau wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi tidak dengan Abu Bakar. Ia datang ke tengah-tengah sahabatnya dan mengatakan, ya, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal.
man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat. Ya, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Ya, wa man kana ya'budullah, ya, dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak pernah mati, tidak pernah meninggal. Dan ia kemudian mengutip satu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanyalah utusan Allah dan sudah ada utusan-utusan sebelumnya. Apakah kalau Muhammad kemudian wafat atau terbunuh lalu kalian ingin kembali menjadi kufur lagi? Ya, dan hal ini justru kemudian dilontarkan oleh Abu Bakar. Ya, banyak sahabat tentu saja yang hafal akan ayat ini, ya, atau mungkin semuanya hafal, ya, tetapi seakan-akan pengetahuan tentang hal ini luput, dan Abu Bakar yang justru menghadirkan ke tengah-tengah mereka, barulah kemudian mereka sadar ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sudah wafat. Ya, setelah diingatkan oleh Abu Bakar dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, bahwa kita tidak menyembah Muhammad itu sama dengan rasul-rasul sebelumnya, dan rasul-rasul sudah banyak yang sudah meninggal. Ya, adapun ya Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah adalah zat yang tidak akan meninggal. Ya, dan ini merupakan keutamaan Abu Bakar, a'lamun nas, ya, manusia yang paling tahu di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, peristiwa kematian Rasulullah ini, ya, peristiwa yang sangat bersejarah. Ya, Anas bin Malik menyebutkan, ya, tidak pernah Madinah itu begitu bercahaya seperti tatkala Rasulullah datang ke kota ini berhijrah. Tetapi tidak pernah Madinah ini gelap gulita menyerupai atau seperti saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kami, wafat meninggalkan kami. Saat kondisi yang berat seperti itu, datang Abu Bakar menenangkan sahabat-sahabatnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, a'lamun nas. Yang selanjutnya jamaah sekalian, keutamaan sahabat yang mulia ini, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau merupakan, ya, sahabat, ya, yang paling berjasa terhadap agama ini, baik jiwanya juga hartanya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang beliau, dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, innallaha, ya, ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang keutamaan Abu Bakar, ya, bahwa beliau merupakan, ya, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengorbankan segala hartanya, dan dengan kedekatan, ya, suhbah yang beliau miliki, ya, terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya berbunyi, inna min amanin nasi alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya, ya, manusia yang paling dekat denganku dan paling banyak yang menggelontorkan hartanya itu adalah Abu Bakar. Ya, dan sejarah mencatat dengan indah, ya, kiprah sahabat yang mulia ini, ya, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, menghabiskan hartanya untuk perjuangan agama yang mulia ini. Ya, di peristiwa perang Tabuk misalnya, ya, Umar yang salah satu sahabat dekat Abu Bakar ini berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan Abu Bakar dalam beramal kebajikan, beramal soleh. Ya, pada peristiwa itu, ya, Umar datang dengan setengah hartanya yang mungkin asumsinya sudah akan mengalahkan Abu Bakar. Ya, ia sisakan setengah untuk keluarganya, setengahnya ia serahkan kepada Rasulullah karena kondisi yang berat saat itu. Ya, di saat kondisi perekonomian yang lagi susah, ternyata ada panggilan perang, ya, dengan Romawi dengan kekuatan besar.
Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man jahaza jaisal usra falahul jannah, siapa yang membantu finansial pasukan yang kesusahan ini, mempersiapkan pasukan yang kesusahan ini, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua sahabat berlomba-lomba. Ada yang datang dengan harta terbaiknya, bahkan sahabat yang mulia Umar dengan setengah hartanya. Yang mungkin asumsinya ini sudah akan mengalahkan Abu Bakar. Tapi ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, dengan semua hartanya tanpa tersisa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian heran, kaget melihat hal ini dan mengonfirmasi kepada Abu Bakar, fama abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Abqaitu li ahli Allah wa rasulah. Saya sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Ya, ini keimanan yang luar biasa jamaah sekalian. Ya, ia menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan agama yang mulia ini. Keimanan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Bagaimana ia menghabiskan hartanya untuk agama ini. Tatkala dikonfirmasi oleh Rasulullah, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Rasulullah sendiri juga heran melihat betapa dermawan, betapa mudah untuk memberikan sumbangsi terhadap agama ini. Dengan mantapnya Abu Bakar hanya mengatakan, saya sisakan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Dan karakter ini jamaah sekalian yang menurun kepada dua putri beliau, yaitu ibunda kita Aisyah dan Asma. Hal ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair, kemanakan dari Aisyah cucu dari Abu Bakar. Di dalam kitab Sahih Adabil Mufrad, beliau mengatakan, Abdullah bin Zubair mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat wanita yang paling dermawan melebihi ibuku, yaitu Asma. Dan saya tidak pernah melihat wanita yang paling dermawan melebihi bibiku, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dua potret putri Abu Bakar ini, kata Abdullah bin Zubair, tidak ada orang yang lebih dermawan, wanita yang lebih dermawan melebihi ibu dan bibinya. Bagaimana jamaah sekalian kedermawanan dua orang putri Abu Bakar ini? Disebutkan bahwa untuk Asma, model kedermawanannya itu setiap apa yang datang saat itu juga kemudian habis. Tapi bukan habis untuk dibelanjakan, bukan habis untuk dikonsumsi oleh dirinya sendiri, tetapi datang kemudian langsung keluar, langsung dihabiskan, diinfakkan, sehingga tidak ada yang tersisa. Sedangkan model kedermawanan ibunda kita Aisyah, yang juga merupakan putri dari Abu Bakar, kedermawanannya itu berbeda dengan saudarinya Asma tadi. Kalau saudarinya apa yang datang langsung keluar, tetapi kalau Aisyah radhiyallahu taala anha, ia kumpul dulu, ia himpun, nanti tatkala sudah banyak, sudah besar, baru kemudian ia keluarkan semuanya, ia bagi semuanya, sama-sama dermawan, sama-sama grade-nya sama-sama habis, cuma teknisnya dan caranya yang berbeda. Asma dengan apa yang datang langsung keluar, sementara ibunda kita Aisyah ia himpun dulu, ia kumpulkan dulu, baru kemudian tatkala sudah dirasa sudah banyak, baru kemudian ia habiskan untuk diinfakkan. Dan ini jamaah sekalian yang merupakan karakter yang ia warisi dari ayah mereka yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang memang menghabiskan hartanya untuk agama yang mulia ini. Dan ini yang melekat pada pribadi salafus saleh secara umum. Diriwayatkan seorang ulama kita, murid Imam Malik, Al-Layth bin Sa'ad. Al-Layth bin Sa'ad ini ulama yang kaya raya. Diriwayatkan ia sampai memiliki penghasilan itu sampai 20.000 dinar setiap tahun. 20.000 dinar itu kurang lebih kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 80 miliar dalam satu tahun itu. Tetapi hal yang uniknya jamaah sekalian, ternyata ulama ini, Al-Layth bin Sa'ad, murid Imam Malik yang kemudian menjadi ulamanya Mesir,
ini disebutkan bahwa beliau tidak pernah mengeluarkan zakat. Tetapi penghasilannya selama setahun itu, kalau kita rupiahkan di masa kita ini kurang lebih 80 miliar dalam setahun. Kenapa? Sampai Alif bin Sa'ad ini tidak pernah mengeluarkan zakat, itu ternyata karena hartanya tidak pernah mengendap. Tidak pernah sampai haulnya setahun, harta itu sudah habis diinfakkan. Ya, ini pribadi-pribadi yang mulia, dan pemimpin mereka adalah Abu Bakar. Bagaimana ia berjasa dan mendermakan hartanya untuk agama yang mulia ini. Yang terakhir jamaah sekalian, ya, Abu Bakar keutamaannya adalah beliau merupakan ya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu ahabbun nasi ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan sosok yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah, kemampuan Rasulullah berinteraksi dengan sangat baik kepada sahabat-sahabatnya, ini membuat sahabat itu merasa bahwa dirinya lah yang paling dicintai oleh Abu Bakar. Ini memang tingkat muamalah yang paling tinggi. Tatkala orang yang ditemani bermuamalah itu merasa bahwa dirinya lah yang paling dicintai. Ya, semua sahabat merasa saya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya saat itu Amr bin As langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bertanya kepada Rasulullah, ayyana si ahabbu ilaik. Manusia atau siapa yang paling engkau cintai sebenarnya wahai Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Aisyah, ya, istri beliau, ibunda kita Aisyah. Ya, fakultu, kemudian Amr bin As mengatakan, wa minar rijal, yang dari laki-laki siapa? Ya, karena semua sahabat ini merasa bahwa dirinya yang paling dicintai oleh Rasulullah. Saking indahnya, saking tingginya pekerti Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan dari kalangan laki-laki Abuha, ayahnya Aisyah, yaitu ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, ini merupakan hadis yang menyebutkan bahwa beliau adalah ya, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendermakan seluruh hartanya untuk perjuangan agama yang mulia ini, yang alhamdulillahirabbil alamin, ternyata agama yang dari Arab itu seberapa ribu kilometer ternyata bisa sampai ke negeri kita ini. Semuanya tentu saja tidak lepas ya, dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja, tetapi juga jasa-jasa setelah Rasulullah adalah para sahabat, dan pemimpin mereka adalah Abu Bakar yang menghabiskan hartanya untuk agama yang mulia ini. Dan merupakan juga keistimewaan sahabat yang mulia ini bahwa beliau ini adalah orang yang paling suka untuk bersegera melaksanakan kebaikan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu pagi pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, man asbaha minkum sha'iman, siapa di antara kalian di pagi hari ini yang berpuasa? Ya, ternyata Abu Bakar yang angkat tangan. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang sudah mengiringi jenazah, mengantar jenazah? Ternyata lagi-lagi sahabat yang mulia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah memberikan makan kepada orang miskin, fakir miskin? Ternyata lagi-lagi sahabat ini. Siapa di antara kalian yang telah membantu orang-orang, menjenguk orang yang sakit? Ternyata lagi-lagi sahabat ini. Coba perhatikan pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini masih pagi, baru pagi, tapi Abu Bakar sudah mengakumulasi kebajikan-kebajikan yang luar biasa. Baik itu yang bernuansa ritus,
yaitu dengan ibadah puasanya tadi maupun ibadah-ibadah sosial. Dari sejak pagi ia sudah mengakumulasikan kebajikan-kebajikan itu. Ya, masih pagi, ya, beliau sudah apa? Sudah mengiringi jenazah, sudah memberikan makan fakir miskin, sudah menjenguk orang-orang sakit. Dan ini tentu saja merupakan pribadi yang ideal. Ya, kadang orang untuk hal-hal yang sifatnya ritual, yang ritus itu mungkin ia unggul, ia jaga, sholat malam ia jaga, puasa ia jaga, tetapi kadangkala untuk sebagian orang ada yang alfa untuk kesolehan sosial. Atau ada orang yang memiliki kesolehan sosial, bagus interaksinya dengan masyarakat, bagus ia bermuamalah, tetapi ia tidak jaga sholatnya, ia tidak jaga puasanya, ya, sehingga tidak ideal. Tetapi Abu Bakar ini betul-betul sosok yang memiliki mubadarah, bersegera untuk melaksanakan kebajikan. Masih pagi-pagi beliau sudah mengumpulkan kebajikan-kebajikan ini. Makanya ya tidak salah lah ya, kalau As-Safarini menyebutkan sahabat itu berijma, bahkan umat ini berijma bahwa manusia termulia setelah Rasulullah SAW pada umat ini adalah Abu Bakar. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla yang sempat kita bahas bersama pada kesempatan yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang Abu Bakar ini pada kesempatan yang lainnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.